Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Ngeraini dari Manajemen Informatika dengan NIM 19121022 akan mempresentasikan kurs berjudul Aplikasi Pengolahan Data Kepegawaian Berbasis Web pada PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Palembang. Pertama, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur adalah perusahaan operator kapal cepat ekspres bahari yang telah melayani masyarakat Indonesia sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini di seluruh perairan Indonesia. Namun, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur masih menggunakan sistem secara manual pada pencatatan administrasi yang masih menggunakan buku, bahkan kadang tidak dicatat sama sekali, hingga data-data mengenai kepegawaian kadang hilang atau berserakan. Data kepegawaian di sini meliputi data pegawai, absensi, mutasi karyawan, laporan kesehatan, training, dan surat peringatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana membuat sebuah rancangan aplikasi web-based dalam operasi pengolahan data kepegawaian yang dapat membantu HRD maupun personalia PT Pelayaran Sakti Inti Makmur. 2. Apakah aplikasi yang dirancang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada PT Pelayaran Sakti Inti Makmur. Tujuan dan manfaat. Aplikasi yang akan dibangun bertujuan untuk mempermudah dan mengatur data kepegawaian pada PT Pelayaran Sakti Inti Makmur sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat. Dengan adanya aplikasi ini yaitu dapat mempermudah HRD dalam proses pembuatan laporan data kepegawaian meliputi menghitung masa kerja pegawai secara otomatis, membantu dalam mengurus surat izin, cuti, pengunduran diri, serta surat peringatan SP agar menjadi lebih mudah. Tinjauan pustaka. A. Kepegawaian. Kepegawaian merupakan sebuah kegiatan mengelola sumber daya manusia pada sebuah organisasi. Pada dasarnya kepegawaian adalah sebuah kegiatan mengelola kepangkatan, kewajiban, pembinaan, kepegawaian serta hak yang harus didapat oleh pegawai tersebut. B. Aplikasi. Aplikasi adalah program yang ditulis dan diterjemahkan oleh perangkat lunak bahasa untuk menyampaikan suatu aplikasi tersebut. C. Metodologi iterasi. Metodologi iteratif adalah mengkombinasi proses-proses pada model waterfall dan iteratif pada model waterfall. Adapun tahap-tahap dalam metodologi iteratif ini yaitu 1. Tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak, 2. Tahapan desain, 3. Tahapan pengkodean, 4. Tahapan pengujian. D. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan tahapan awal untuk menganalisis suatu sistem yang memerlukan data. Contohnya, wawancara merupakan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara lebih mudah dalam menggali bagian sistem nama yang dianggap baik dan bagian mana yang dianggap kurang baik. Lalu ada observasi, mempunyai keuntungan yaitu analisis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan, mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibanding dengan teknik lainnya. Selanjutnya ada studi pustaka atau kepustakaan, dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. E. MySQL merupakan sistem database yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Alasannya, mungkin karena gratis, pengolahan datanya sederhana, memiliki tingkat keamanan yang bagus, mudah diperoleh, dan lain-lain. F. PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang pertama dikembangkan untuk menghasilkan statement HTML. Y. Database atau biasa disebut basis data merupakan pengumpulan data yang saling berhubungan. Data tersebut biasanya terdapat pada tabel-tabel yang paling berhubungan satu sama lain. H. DFD atau Data Flow Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menghasilkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. I. ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk pemodelan basis data relasional, gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Dalam interpretasi digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang sekaligus menunjukkan hubungan antar data. Metode penelitian. 1. Diagram nol. Pada diagram nol, menjelaskan proses-proses yang terjadi
Pada aplikasi yang telah dikembangkan secara garis besar, proses yang terjadi sama dengan diagram konteks, tetapi pada diagram 0 lebih rinci. Entitas pegawai akan melakukan proses pengajuan cuti, izin, serta pengunduran diri pada aplikasi yang kemudian pengajuan tersebut akan divalidasi oleh HRD. Pengajuan yang telah dilakukan akan tersimpan pada data store izin, cuti, serta pengunduran diri. Pemimpin juga mendapatkan laporan dari data store setelah pengajuan yang telah dilakukan HRD. Berikut adalah contoh data diagram. Dua, ERD. Pada perancangan yang dibangun dapat dilihat pada gambar 17 mengenai relasi antar entitas, di mana setiap entitas mempunyai atribut dan primary key. Kardinalitas yang terjadi pada ERD one to many. Satu pegawai bisa banyak mengajukan cuti, izin, pengunduran diri. Kondisi jika ditolak saat pengajuan. Pengajuan akan ditolak baik itu dari HRD ataupun pimpinan. Pengajuan juga bisa ditolak jika dilakukan di hari yang sama sehingga pegawai bisa melakukan pengajuan berkali-kali. Ini adalah diagram ERD. Hasil A. Rancangan layar login. Berikut adalah gambar rancangan layar login. Rancangan layar pada form login menunjukkan tampilan pada saat sebelum masuk ke menu utama aplikasi. Pengguna yang akan masuk dan menggunakan aplikasi diharuskan melakukan proses login terlebih dahulu. Selanjutnya ada rancangan layar beranda. Rancangan layar pada form beranda menunjukkan tampilan pada saat pengguna sudah berhasil login ke dalam aplikasi. Setelah berhasil melakukan login, maka para pegawai bisa melakukan beberapa aktivitas yang dapat dilihat pada menu bagian sebelah kiri. Selanjutnya ada rancangan layar profil. Rancangan layar profil menggambarkan form profil dari pegawai di mana pegawai diminta mengisi profil sebagai kelengkapan informasi. Profil pegawai ini akan bertujuan memudahkan HRD dalam pengkonfirmasi keinginan dari pegawai. Selanjutnya adalah rancangan layar pegawai. Rancangan layar pada form pegawai menunjukkan tampilan ketika HRD ingin menambahkan data pegawai baru pada aplikasi. Selanjutnya rancangan layar masa kerja. Rancangan layar pada form masa kerja menunjukkan tampilan masa kerja pegawai pada aplikasi. Pada rancangan ini akan terlihat masa kerja dari pegawai bersangkutan baik itu tanggal masuk dari pegawai tersebut maupun masa kerja dari pegawai tersebut. Selanjutnya adalah rancangan layar absen. Rancangan layar pada form absen menunjukkan tampilan untuk mengisi absen pegawai hari ini baru pada aplikasi. HRD akan melakukan proses absensi kepada pegawai sebagai kehadiran dari pegawai tersebut. Rekap dari absensi bisa dilihat dengan login pegawai masing-masing. Selanjutnya, rancangan layar pengajuan cuti. Rancangan layar pada form pengajuan cuti menunjukkan tampilan untuk mengisi cuti pegawai pada aplikasi. Pegawai yang ingin melakukan cuti akan mengisikan keterangan cuti, berapa lama cuti yang diinginkan, bahkan memilih jenis cuti. Cuti yang diajukan akan diperiksa kembali oleh HRD dan akan di-approve oleh HRD sesuai dengan pertimbangan HRD. Ditolak atau diterima cuti yang diajukan oleh HRD dapat dilihat oleh pegawai yang bersangkutan dengan melakukan proses login kembali. Selanjutnya, rancangan layar pengunduran diri. Rancangan layar pada form pengunduran diri menunjukkan tampilan untuk mengisi form pengunduran diri pada aplikasi. Pegawai yang akan melakukan pengunduran diri akan memberikan alasan pada form tersebut. Pengajuan pengunduran diri akan diteruskan kepada HRD dan pimpinan, dan akan dikonfirmasi, diterima, dan ditolak pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, rancangan layar surat peringatan. Rancangan layar pada form SP menunjukkan tampilan untuk memberikan surat peringatan kepada pegawai pada aplikasi. Untuk pemberian surat peringatan akan dimasukkan oleh HRD. Pegawai hanya bisa melihat surat peringatan dan alasan dari surat peringatan yang telah dikeluarkan dan disetujui oleh pimpinan.
Selanjutnya, rancangan layar permohonan izin. Rancangan layar pada form melihat pengajuan izin menunjukkan tampilan untuk melihat apakah izin pegawai disetujui atau tidak pada aplikasi. Rancangan layar pengajuan pensiun. Rancangan layar pada form pengajuan izin menunjukkan tampilan untuk mengisi izin pegawai pada aplikasi. Pengajuan sistem. Pengajuan sistem yang dilakukan menggunakan metode black box testing di mana hanya menguji unit dan antarmuka dari sistem. Hasil yang didapat dari penguji sistem dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Penguji antarmuka dengan menguji ini sesuai dengan yang diharapkan. Penutup. Berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan, diharapkan PT Pelayaran Sakti Inting Makmur dapat mengelola data kepegawaian, baik itu mengetahui masa kerja pegawai dalam hal ini, pengajuan, dan memasuki masa pensiun, proses dalam pengurusan izin, cuti, dan pengunduran diri yang lebih mudah, serta proses pembuatan laporan dapat lebih cepat dilakukan sehingga kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada proses manual diharapkan tidak terjadi kembali dengan sistem yang telah dibangun. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Bila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.